damai sejahtera bagi kita sekalian. Dari dalam rumah ibadah Jemaat Gemim Victory Kairagiweru, kami menyampaikan salam damai sejahtera bagi kita sekalian, umat dan jemaat yang setia untuk berbakti kepada Tuhan dari rumah kita masing-masing. Ibadah hari ini, Minggu tanggal 18 Juli 2021, akan dilayani oleh hamba Tuhan, Pendeta Jeffrey Mangero, Sarjana Teologi. Jemaat diundang berdiri sambil menyanyi Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan 2, Pujilah Tuhan Sang Raja. Kita tabiskan ibadat ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Maka kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. 1 Raja-Raja 2 ayat 3 dan 4 sebagai nats pembimbing. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia dan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat.
marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Tuhan yang tetap setia mengaruniakan kehidupan bagi kami semua, hari lepas hari, sehingga kami boleh tiba pada minggu yang ketiga di bulan Juli tahun 2021 dengan segala karya selamat yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Di kesempatan yang indah di hari Minggu ini, ketika kami terpanggil dalam satu persekutuan jemaat melalui keluarga-keluarga yang ada di rumah masing-masing untuk beribadat, menaikkan pujian, sembah, dan syukur kami, karena kami meyakini kehidupan yang Engkau perkenankan itu adalah bagian daripada kasih karunia-Mu yang tak berkesudahan di dalam hidup kami. Namun kami menyadari Tuhan, betapa dalam hidup ini kami yang lemah, terbatas, dan belum sempurna, kadangkala tergoda, bahkan terbawa dalam pola pikir, pola ucap, dan tingkah laku kami yang tidak berkenan kepadamu, ya Tuhan. Oleh karena itu, melalui Yesus Kristus yang adalah sobat kami yang setia, kami datang memohon untuk kiranya dengan kasih-Mu yang tak berkesudahan itu mau mengampuni kami, mau mengasihani kami, dan mau melayakkan kami melalui persekutuan ibadat kami, baik di rumah gereja ini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah dan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, jadilah kehendak-Mu yang terbaik dan terindah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sobat kami yang setia, kami bawa doa ini. Amin. Dengan sukacita bentar kita berjemaah, banyak kali dosa serta damai hilanglah. Karena tidak minta tolong, ada sobat itulah. Meski banyaklah gelisah, buat hati gemetar, lari saja pada Yesus, sobat kita yang benar, sobat itu memberi obat
sakitlah. Dia juga memberiku kuat jika kita berlelah. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Jemaat diundang untuk berdiri. Bersama sekalian orang percaya pada segala tempat dan segala abad, mari kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, dan naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Kita berdoa untuk pelayanan firman. Ya Allah Tuhan kami, pada saat ini Tuhan, di ibadat ini, kami pun terpanggil dan diajak untuk membaca dan merenungkan firman-Mu sebagai pedoman, suluh, dan terang bagi hidup kami, agar supaya kami betul-betul mau dilengkapi dan diteguhkan dengan firman-Mu dalam rangka tugas dan tanggung jawab kami, baik sebagai orang-orang tua maupun sebagai anak-anak dalam keluarga, untuk hidup masa sekarang ini, tetapi juga di masa yang akan datang. Bersama dan melalui hamba-Mu, Engkau pakai dalam menuturkan kebenaran-Mu itu, dan bersama dengan kami semua dimampukan untuk menghayati, merenungkan,
dan berupaya untuk melakukan firman-Mu itu di dalam peri kehidupan kami. Jadilah kehendak-Mu atas firman-Mu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Oleh gereja kita, perenungan firman Tuhan melalui perikop bacaan di dalam Perjanjian Lama, Amsal pasal 4 ayat 1 sampai ayat 17. Amsal pasal 4 ayat 1 sampai 17. Amsal 4 ayat 1 sampai dengan 17. Di bawah judul Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa, dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur, bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap, bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan, dan minum anggur kelaliman. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, tema perenungan kita saat ini adalah pendidikan anak yang berkarakter. Bicara soal pendidikan adalah suatu upaya untuk membina dan mengembangkan kepribadian seseorang menyangkut hal-hal rohani maupun hal-hal jasmani yang diupayakan melalui pengajaran dan pelatihan. Sedangkan kalau bicara karakter, ada hal-hal yang berhubungan dengan sifat-sifat kejiwaan, akhlak, kelakuan atau tingkah laku, dan budi pekerti, sikap dan kepribadian yang tentu setiap orang berbeda satu dengan yang lain. Ada orang yang jiwanya sehat, sebaliknya ada orang yang jiwanya sakit atau sakit jiwa. Ada orang yang kelakuannya baik-baik, sebaliknya ada orang yang kelakuannya jahat. Dan juga ada orang yang sikap kepribadiannya bagus, tetapi juga ada sikap dan kepribadiannya
bobrok dan jelek. Maka ketika orang bicara soal pendidikan yang berkarakter, itu kita bicara soal bagaimana pendidikan dan pengajaran yang dilakukan sebagai tanggung jawab bersama, baik melalui keluarga, yakni peranan orang tua, bahkan gereja sebagai lembaga rohani, melalui program katekisasinya, ataupun pemerintah melalui sekolah-sekolah serta lembaga-lembaga lain yang peduli dengan dunia pendidikan. Nah, perikop bacaan kita saat ini Amsal pasal 4 ayat 1 sampai 17 berisi pengajaran dalam bentuk nasihat dari seorang yang dikenal penuh dengan hikmat Tuhan, yaitu Raja Salomo, bicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan karakter dan perilaku seseorang, kelakuan yang baik, kelakuan yang bijak, kelakuan yang benar, kelakuan yang adil, kelakuan yang jujur, dan kelakuan yang bertanggung jawab, yang ia tujukan kepada anak-anak sebagai generasi penerus yang akan mengganti dia di hari esok dan kemudian hari. Dan supaya lebih gampang memengerti, maka pengajaran yang disampaikan oleh Salomo, dia sampaikan dalam bentuk perumpamaan, peribahasa, dan amsal. Nah, dalam amsal perikop kita, secara khusus orang boleh melihat bagaimana peranan orang tua dalam hal ini pengamsal Salomo yang bertindak sebagai seorang ayah yang betul-betul bertanggung jawab dalam memberi pengajaran kepada anak-anaknya. Dan Salomo lakukan itu karena dia melanjutkan warisan pengajaran yang pernah ia terima dari Daud ayahnya dulu, yang kemudian pengajaran yang ia terima dari orang tuanya ia lanjutkan dan bagikan kepada anak-anaknya. Ayat 3 dan 4 bacaan kita. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, aku diajarkan oleh ayahku. Inilah bentuk tanggung jawab dari orang tua untuk mewariskan pendidikan dan pengajaran kepada anak-anak secara berkesinambungan, dalam arti terus-menerus dan berulang-ulang pada setiap waktu dan kesempatan. Karena bagi Salomo, bahkan bagi orang Israel, tetapi juga harus menjadi bagian kita, bahwa dalam rangka pengajaran kepada anak-anak, dalam kitab Ulangan 6 ayat 7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Artinya, orang sebagai orang tua jangan bosan, bahkan jangan pastiu untuk memberi pengajaran dan memberi pendidikan kepada anak-anak kita. Apalagi bagi anak-anak di zaman teknologi digital sekarang ini, yang nampaknya sobanya yang berbeda dengan kita waktu torang anak-anak dulu, yang begitu hormat, yang begitu menjunjung tinggi, bahkan mendengar akan apa yang disampaikan betul-betul berupa nasihat, wejangan, petunjuk, bahkan petuah dari orang tua, bahkan guru-guru kita. Oleh karena itu, firman Tuhan kali ini, di samping mau kasih ingat patorang orang tua untuk melaksanakan peran dan tanggung jawab mendidik dan mengajarkan anak-anak, maka amat penting pula bagi orang-orang tua untuk juga mau banyak belajar
banyak mendengar, banyak mencari pengetahuan, banyak mencari hikmat, banyak baca Alkitab, dan banyak beribadah. Karena bagaimana torang mau mengajar dan mendidik anak-anak kita kalau torang sendiri sebagai orang tua kurang hikmat. Torang orang tua tidak ada bahan materi untuk mengajar. Bagaimana torang mau jadi contoh dan teladan, sedangkan torang orang tua kadang-kadang malas beribadat, malas belajar, malas cari pengetahuan, malas membaca Alkitab. Inilah yang harus orang mesti ingat-ingat sebagai orang tua. Dan sebaliknya, mau kasih ingat apa anak-anak untuk betul-betul mau menjadi anak yang dengar-dengar, anak yang patuh pada pengajaran orang tua. Ayat 1 dan 2 bacaan kita. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Dalam bagian firman Tuhan itu sangat jelas. Ketika ngoni anak-anak badengar didikan, badengar nasihat, bahkan mendengar perintah orang tua, akan ada banyak manfaat yang akan kamu peroleh. Coba orang baca baik-baik di dalam bacaan ini. Ayat 4 dan 5. Maka kamu akan hidup, kamu akan dijaga, dan kamu akan dipelihara. Ingat anak-anak, ngoni nyanda akan hidup sadap, ngoni nyanda akan hidup enak, ngoni nyanda akan tak urus dengan baik, ngoni nyanda tak akan iko mau kalau ngoni kabal dan kepala batu ke orang tua. Mesti ingat itu. Berikut dalam ayat yang ketiga, junjunglah dia, junjunglah orang tuamu, maka engkau akan ditinggikan. Artinya, ngoni anak-anak mesti hormat dan junjung, jangan pandang enteng terhadap orang tua. Ingat, ketika torang nyanda hormat, nyanda junjung, alias pandang enteng patorang pe orang tua, ngoni anggap diri ngoni pandai, ngoni anggap ngoni pe diri jago, ngoni anggap ngoni pe diri paling betul, ngoni anggap ngoni pe diri paling modern, dan anggap orang tua lalot, anggap orang tua kolot atau gaptek. Maka ingat anak-anak, firman Tuhan katakan, ketika ngoni pandang enteng orang tua, orang lain juga akan pandang enteng pangoni. Dan juga pengamsal bilang di ayat 10, ketika ngoni anak-anak hormat dan junjung orang tua, dikatakan, maka tahun-tahun hidupmu akan menjadi banyak, atau ngoni akan berumur panjang. Ingat perintah keempat dari 10 perintah Tuhan. Keluaran 20 ayat 12a. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Ini perintah dan janji Tuhan. Maka dengar, jangan tekeng pongo supaya lanjut umurmu. Dan di ayat berikutnya, pengamsal juga bilang, di samping kamu akan mendapat umur panjang, hidupmu akan berjalan pada jalan yang lurus, bajalang bagus, bertindak sesuai kehendak Tuhan, dan bertindak sesuai kaidah-kaidah kehidupan. Dan disebutkan, langkahmu tidak akan terhambat, selalu sukses, dan usahamu selalu tidak akan tersandung alias berhasil. Kemudian pengamsal juga kasih ingat pangoni anak-anak untuk senantiasa berpegang dan memelihara segala hikmat berupa didikan dan pengajaran,
untuk itu dijadikan sebagai pedoman hidup. Karena dengan hikmat yang torang peroleh, torang akan mampu membedakan mana tu benar dan mana tu salah. Mana itu betul dan mana tu tidak betul. Mana tu bekeng selamat dan mana tu bekeng cilaka. Mana itu nikmat yang dari hikmat dan mana yang nikmat hanya membawa sengsara. Mana itu yang menghidupkan dan mana yang itu bekeng mati. Dan mana yang itu dapat berkat dan mana yang tolak berkat. Oleh karena itu, saudara-saudara, khususnya para anak-anak, Amsal pengamsal juga kasih ingat, bukan cuma for anak-anak, tetapi di bagian akhir dia peringatkan for torang semua di ayat yang keempat. Janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Orang fasik adalah orang yang hidupnya jauh daripada Tuhan. Karena jauh daripada Tuhan, maka tentu ia tidak berjalan sesuai dengan Tuhan berkehendak. Sedangkan orang jahat pasti juga adalah orang fasik yang nyandak bagus DP kelakuan, tabiatnya buruk, jiwanya rusak, dan dalam pikirannya cuma ada yang jahat-jahat. Maka pengamsal bilang, jangan ikut dan bergaul dengan orang-orang macam itu. Karena menurut pengamsal, jalan orang fasik dan jalan orang jahat adalah jalan menuju kepada kegelapan, termasuk suram, kabur, dan gelap masa depannya. Sebaliknya di dalam ayat 18, jalan orang benar dan jalan orang berhikmat, mereka seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Artinya, orang yang benar dan orang yang berhikmat akan terpancar cahaya dan nilai-nilai kehidupan. Dan di bagian akhir perikop ini, pengamsal kasih motivasi pada orang agar torang pehidup ini selalu harus berorientasi dengan membuka hati, buka mata, dan buka pola pikir untuk berorientasi ke depan, yaitu masa depan yang penuh harapan, terutama for torang pe anak-anak sebagai generasi masa depan. Ayat 25. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Inilah saudara-saudaraku, beberapa nasihat bijak dan praktis dari firman Tuhan kita kali ini yang gampang torang pahami, baik torang sebagai orang tua maupun guru yang adalah pendidik dan pengajar, maupun juga bagi anak-anak kita yang merupakan alamat dari didikan dan pengajaran. Mari torang renungkan tanggung jawab ini untuk kemudian berupaya bukan cuma mendengar, tetapi berupaya untuk melakukan patorang kehidupan sambil dibarengi dengan doa dan harapan. Kiranya Tuhan memberkati torang semua sebagai orang tua, dan Tuhan juga akan memberkati torang pe anak-anak, torang pe cucu-cucu, angkatan generasi yang akan kemudian nanti. Baik generasi sekarang ini, tetapi juga masa depan mereka yang penuh harapan.
dan pengharapan itu selalu ada di dalam Tuhan. Tuhan memberkati torang semua. Amin. Kini tiba saatnya kita akan mengungkapkan syukur kita melalui persembahan. Sambil berkidung 387 dalam kidung jemaat, ku heran Allah mau memberi. Heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu dan ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga akhirnya kelak. Mari kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan Allah, sumber segala kehidupan kami, sumber hikmat bagi kami untuk mendapatkan pengertian, bahkan pedoman dalam jalan-jalan kehidupan kami. Ketika melalui firman-Mu, kami boleh belajar, kami boleh diingatkan lagi akan arti daripada sebuah hikmat dan pengertian melalui pendidikan dan pengajaran yang harus menjadi tanggung jawab, bahkan peranan orang tua bagi anak-anak di dalam memahami akan makna dan hakikat dari kehidupan ini, berdampak di dalam pembentukan karakter, pembentukan akan jati diri, bahkan pembentukan masa depan yang penuh harapan bagi anak-anak kami. Kami juga diingatkan sebagai anak-anak untuk betul-betul menjadi anak-anak yang dipenuhi dengan hikmat Tuhan, mau belajar, mau mendengar akan segala pengajaran-pengajaran, nasihat, petua, wejangan yang disampaikan kepada kami melalui orang-orang tua kami, melalui guru, melalui sekolah, bahkan gereja, supaya kami tidak mengabaikan segala bentuk-bentuk pengajaran, segala bentuk-bentuk didikan, agar supaya segalanya itu boleh menjadi pegangan dan pedoman bagi anak-anak kami ketika mereka akan hidup di tengah-tengah kembara perjalanan dunia ini, baik untuk diri mereka sendiri, tetapi juga dalam hubungan dengan orang lain, di mana amanat firman-Mu itu menasihatkan bagi anak-anak kami untuk senantiasa di samping menjaga, mematuhi segala pengajaran, tetapi mereka berupaya untuk menjauhkan diri dari segala bentuk-bentuk kefasikan, bentuk-bentuk kejahatan yang dapat memupuskan akan jalan hidup mereka dalam menggapai hari esok penuh harapan sebagai generasi masa depan, generasi keluarga, generasi gereja, bahkan generasi bangsa dan negara kami. Sebagai orang tua, juga betul-betul kami akan melakukan tanggung jawab kami, memberi pengajaran, menjadi teladan, menjadi contoh buat anak-anak kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang tidak saja kami sekedar dengar, tetapi menghayati,
merenungkannya, dan memaknai dalam kehidupan kami untuk kami berupaya mengejawantahkan dan melakukannya di dalam peri kehidupan kami. Melalui ibadat ini yang dilaksanakan di rumah keluarga-keluarga jemaat sehubungan dengan pandemi virus corona yang masih menggejala saat ini. Engkau telah mendengar pujian dan penyembahan kami. Engkau telah mendengar doa dan permohonan kami. Bahkan kami diberi kesempatan memaknai firman-Mu, tetapi pula sebagai bentuk syukur kami telah memberikan persembahan melalui keluarga kami masing-masing. Kiranya persembahan ini berkenan kepadamu Tuhan untuk dimanfaatkan dalam kerja pelayanan gerejamu. Memberkati umatmu yang ada di jemaat Gemim Victory Kairagi Weru Manado. Bahkan seluruh pendengar yang mau mendengar akan ibadat ini, mengikuti lewat rekaman video ini. Kiranya terberkatilah akan hidup mereka. Terberkatilah akan segala perjuangan mereka. Terberkatilah akan segala profesi, pekerjaan, mata pencaharian mereka masing-masing dalam mencari nafkah dan rezeki untuk hidup mereka saat ini, tetapi juga di masa-masa yang akan datang. Hamba-Mu menumpangkan tangan supaya Tuhan kiranya mengaruniakan berkat-berkat bagi umat-Mu dalam persekutuan bersama dengan Engkau. Bapa yang ada di dalam surga, kiranya apa yang senantiasa mereka syukuri dalam hidup ini diberkati oleh Tuhan. Mereka yang bersyukur karena berhari ulang tahun, umur panjangkan hidup mereka, sehat kuatkan mereka dalam melanjutkan kehidupan yang menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, sakit penyakit, ataupun persoalan-persoalan dan beban-beban kehidupan. Tuhan kiranya mau menilik, Tuhan mau menjaga, menyembuhkan, bahkan mengangkat segala beban-beban kehidupan daripada umat-Mu. Khususnya ya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan dunia yang masih dilanda dengan pandemi virus corona, baik dunia secara global maupun negara kami secara nasional dan daerah kami secara regional, bahkan di kota kami, di kelurahan kami, bahkan di pelosok negeri Tuhan, hamba-Mu bersama dengan hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia, hamba-hamba Tuhan di seluruh gereja tetap dalam pinta dan doa, melangitkan doa, menyampaikan doa kepadamu Tuhan. Biarlah yang terbaik, yang terindah dalam bentuk pemulihan atas dunia dan negeri, bahkan daerah kami, boleh Engkau lakukan dengan kehendak-Mu yang terbaik dan yang terindah. Apabila pandemi corona ini sebagai teguran bagi kami manusia, biarlah kami menyadari akan teguran Tuhan. Apabila virus corona ini sebagai bagian daripada bentuk peringatan-peringatan, bahkan ada maksud daripada Tuhan, mampukanlah kami memahami apa maksud dan kehendak-Mu di balik pandemi ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan kami berlama-lama dalam suasana, dalam gumul, dalam beban yang berimbas daripada pandemi ini. Sebab kami yakin di dalam Engkau ada kesembuhan, di dalam Engkau ada pemulihan, dan di dalam Engkau ada pentahiran. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berdoalah kami ya Tuhan,
sebagai orang-orang tua terhadap anak-anak dan keturunan kami. Kiranya keluarga kami diluputkan dari segala ancaman virus corona, diluputkan dan dijauhkan dari segala celaka, diluputkan dan dijauhkan dari segala ancaman-ancaman yang membahayakan, malapetaka yang senantiasa mau mengancam hidup kami, bahkan sakit penyakit dan segala sesuatu virus apapun dijauhkan daripada kami, dan Tuhan membentengi kami dengan benteng sorgawi, dengan malaikat-Mu yang selalu berkemah di sekitar kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, bangsa dan negara kami, pemerintah kami yang berupaya dengan tekun, dengan rajin dan setia, kiranya diberikan hikmat dan kemampuan kepada pemerintah kami di pusat, daerah, sampai di pelosok negeri. Bahkan peranan gereja secara lokal, peranan gereja secara nasional, bahkan gereja-gereja di seluruh dunia ini untuk terlibat bersama-sama memutuskan mata rantai virus penyebaran corona ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di suasana pandemi ini, umat-Mu khususnya di Jemaat Gemim Victory Kairagiweru boleh beribadat di rumah kami masing-masing. Ini doa kami, ini permohonan kami, ini sembahyang kami. Kiranya Engkau memalingkan telinga-Mu dan mendengarkan doa-doa kami yang kami satukan di dalam persekutuan doa Bapa kami. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri, berkidung bersama, ya Tuhan tolong aku. Ya Tuhan tolong aku, tuntunlah jalanku, dan pakai talentaku memuliakan nama-Mu. Jikalau ku sendiri, Engkau menghiburku. Terima kasih ya Tuhanku atas kebaikan-Mu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Kiranya kita semakin diberkati oleh Tuhan di sepanjang hidup yang akan kita lalui. Mengatasnamakan Badan Pekerja Majelis Jemaat,
Disampaikan banyak terima kasih kepada Kadim dan sekalian penyelenggara ibadah yang sudah mengambil bagian dalam pelaksanaan ibadah pada saat ini. Juga kepada sekalian anggota jemaat yang telah mengambil bagian dalam peribadatan pada saat ini. Tuhan memberkati torang semua. Shalom.